6 hal yang harus kita hindari agar kita tetap produktif. Kami persembahkan untuk kalian, pemuda Indonesia dimanapun berada. Sebagian besar dari kita, sadar atau tidak, selalu berusaha untuk bisa menyelesaikan tugas sehari-hari. Kita tidak ingin menundanya atau membiarkan pekerjaan tergeletak begitu saja sehingga menjadi beban di kemudian hari. Namun pada kenyataannya, seberapa keras kita berusaha, selalu ada pekerjaan yang tak terselesaikan seperti yang kita inginkan. Waktu pun habis dan hari berganti. Dengan berbagai gangguan dan pekerjaan yang terus datang, bagi sebagian orang, hal ini jadi semakin sulit untuk tetap menjadi produktif. Melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang terbatas. Apakah setiap hal yang datang padamu harus kalian tangani? Kami harap jawabannya tidak. Kita harus memfilternya, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Bahkan mungkin ada beberapa hal yang tidak boleh kalian lakukan. Mengapa? Karena hal-hal tersebut malah bisa mengganggu fokus kita dan bisa menghancurkan produktivitas kita. Apa saja itu? Berikut adalah daftar yang tidak boleh kita lakukan agar kita tetap produktif. Pertama, tidak mencoba untuk melakukan semuanya. Kita semua memiliki kemampuan atau kapasitas yang terbatas. Dan kita tidak boleh memaksakan diri dengan bekerja melampaui batas tersebut. Karena jika kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang berbeda dan mencoba menangani banyak tugas akan membuat kita kewalahan dan bisa menyebabkan pekerjaan-pekerjaan setengah selesai yang akhirnya malah jadi berantakan. Kerjakan saja beberapa tugas yang ada, yang kita yakin, kita bisa menyelesaikannya. Katakan tidak, jika kita tidak mampu menyanggupi atau melakukan tugas yang kita sendiri tidak yakin, pada akhirnya akan membuat kita lelah secara fisik, lelah mental, dan frustasi. Istilahnya, jangan menggigit makanan lebih dari yang bisa kita kunyah. 2. Janganlah bekerja dengan sembarangan. Setiap orang memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari. Agar terselesaikan dengan baik, kita harus melakukannya dengan benar. Jangan dimulai dengan, misalnya, cara acak. Mengerjakan satu tugas, membiarkannya ketika belum selesai, lalu melompat ke tugas berikutnya dan berikutnya lagi, di mana hal ini menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif. Menangani pekerjaan secara sembarangan tanpa memiliki fokus, keterampilan, atau pengetahuan dapat menyebabkan semuanya menjadi kacau. Bekerjalah dengan cara yang terorganisir. Siapkan semua hal yang dibutuhkan, dan mulailah dengan jadwal waktu yang ditentukan. 3. Jangan menggulir media sosial di pagi hari. Pada era digital sekarang ini, hal yang paling menyita waktu produktivitas kita adalah keinginan untuk terus menggulir media sosial. Saat kita bangun di pagi hari, energi sedang berada di puncak dengan pikiran yang segar dan bersih. Jika kita menyia-nyiakan waktu pagi tersebut untuk berselancar di internet atau menggulir media sosial tanpa berpikir, maka kita akan membuang waktu yang tadinya hanya ingin beberapa detik, berubah menjadi puluhan menit, bahkan jam. Belum lagi jika kita terpengaruh dengan isi di internet, misalnya melakukan perbandingan sosial, mengintip aktivitas orang, terlibat adu opini pada suatu postingan, dan lain-lain, yang akhirnya malah menguras energi kita. Segera hentikan, kita bisa lakukan kegiatan tersebut setidaknya pada siang atau jam makan siang. Jaga ruang kepala kita agar tetap bersih dan memungkinkan kita untuk bisa bekerja dengan lebih baik. 4. Agar kita tetap produktif adalah dengan tidak bekerja secara berlebihan. Saat asyik bekerja, kadang kita kehilangan kesadaran akan waktu. Kita terus bekerja dengan dedikasi tinggi untuk menyelesaikan tugas, sampai pada titik, kita bekerja secara berlebihan. Dan akibatnya ini bisa merugikan kesehatan kita. Jangan pernah menjadikan hal tersebut menjadi kebiasaan. Pastikan beri diri kita untuk beristirahat secara berkala. Selain itu, mengambil cuti beberapa hari setelah kita bekerja berbulan-bulan akan membantu kita melepaskan diri dari stres. Pergilah berlibur ke luar kota, ke tempat rekreasi, atau destinasi apapun yang kalian suka. Kalian akan merasa fresh dan lebih berenergi untuk melakukan yang terbaik ketika kalian kembali nanti. 5. Tidak mengatakan, ya, untuk semua hal. Bersedia membantu dan ramah adalah sikap yang sangat baik. Tetapi menetapkan kata, ya, sebagai model jawaban, akan membawa kita masuk ke dalam masalah yang kadang tidak dapat kita bayangkan.
Sekali lagi, kita mempunyai kemampuan dan waktu yang terbatas. Kita juga perlu alokasi waktu untuk diri sendiri. Kita tidak dapat mengakomodasi permintaan semua orang dengan mengorbankan prioritas kita. Memang kadang sulit untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang kita sukai atau menanggapi permintaan orang yang dekat dengan kita. Tapi cepat atau lambat, kita harus mengambil batasan dan dengan berani mengatakan tidak saat kita tidak menginginkannya. 6. Jangan korbankan waktu tidur kita. Rata-rata orang dewasa memerlukan waktu tidur yang cukup, yaitu antara 7-9 jam sehari. Tidur yang nyenyak tanpa gangguan akan sangat penting tidak hanya untuk menyelesaikan pekerjaan harian kita secara efisien tetapi juga untuk berpikir jernih dalam membuat keputusan. Sebaliknya, tidur yang tak berkualitas mendatangkan energi yang buruk pada keesokan harinya dan merupakan penyebab penting hilangnya produktivitas, gangguan perilaku, dan ingatan yang kacau. Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menonton film atau menjelajahi situs jejaring sosial ketika mereka seharusnya tertidur lelap dan mengistirahatkan otak mereka. Sebaiknya sadari dan kendalikan waktu tersebut agar keesokan harinya kita bisa mendapatkan pikiran dan energi terbaik. Nah, demikianlah hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan agar kita tetap produktif. Kalian dapat mengikuti daftar tersebut dan menyesuaikannya dengan siklus harian kalian. Kalian juga bisa menambahkan hal lain jika itu baik untuk kalian. Salam.